Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Sinta Bella dengan nomor induk mahasiswa P00341 021 093 tingkat 3B Poltekkes Kemkes Kendari jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran skematik sintetis hormon tiroid dan pelepasannya ke dalam sel difolikular tiroid untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia klinik. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak penjelasan dari saya. Baik, tahapan pertama, sintesis hormon tiroid yang merupakan penyerapan yodium di bawah rangsangan TSH. Hormon perangsang tiroid yang diproduksi oleh adenon hipofisis yang melakukan aksinya dengan mengikat reseptor TSHR yang terletak di basosisi lateral tirosid. Yodium terkonsentrasi dalam bentuk yodida di dalam tirosid berkat kotransporter yang disebut NS, isoporter natrium atau iodida, yang juga terletak di sisi basolateral tirosid. Begitu masuk, iodida diarahkan ke sisi apikal sel berkat pendrin, protein transmembran hidrofobik yang aktivitasnya juga dirangsang oleh TSH, sementara dihambat oleh tiroglobulin. Selanjutnya memasuki tahapan kedua, yang dimana itu tahap sintesis tiroglobulin, dimana akan disintesis dan disimpan dalam vesikel dan dilepaskan ke dalam rongga folikel melalui eksositosis dari sisi apikal. Baik, kemudian yaitu tahap ketiga, yang dimana di sini yaitu pengorganisasian iodida. Tahap ini adalah proses kompleks yang dikatalisis oleh enzim tiroperoksidase yang terlokalisasi di sisi apikal tirosid. Iodida yang diaktifkan menggantikan hidrogen pada posisi 3 atau pada posisi 3 dan 5 dari cincin fenolik residu tirosin yang terdapat dalam triglobulin yang masing-masing membentuk monoiodotieronase atau YMT dan diiodotieronase atau DIT. Kondensasi oleh peroksidase tiroid dari molekul DIT dengan molekul MIT menentukan pembentukan triiodothyronine atau T3. Sedangkan konsentrasi dua molekul DIT menentukan pembentukan tetraiodothioronine atau tiroksin, biasa disebut T4. Derajat iodisa tiroglobulin juga tergantung pada ketersediaan yodium dalam tubuh. Inilah mengapa penting untuk menjamin asupan harian minuman. Hormon yang paling aktif secara biologis adalah triiodothyronine atau T3. Jika asupan yodium buruk, maka terdapat mekanisme kompensasi yang mampu mengalihkan sintesis hormonal lebih ke arah produksi T3. Karena secara biologis lebih aktif, maka perlu diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil, sehingga menghasilkan dalam penggunaan yodium yang lebih sedikit. Pada tiroglobulin beryodium disekresi dan disimpan dalam koloid, yaitu matriks agar-agar yang dikelilingi oleh tirosid, tergantung pada kebutuhan simpanan, di mana tiroglobulin beryodium ini akan diserap kembali melalui pinositosis dari sisi apikal tirosid dan kemudian diarahkan ke lisosom dari tirosid yang sama untuk diproses secara enzimatis, membentuk hormon tiroid T3 dan T4 yang siap dilepaskan secara sistematik melalui sisi basal dalam proses yang disebut reabsorpsi proteolitik. Kelebihan MIT dan DIT didaur ulang sehingga memungkinkan sel memulihkan yodium yang terkandung di dalamnya. Setelah diskresi, hormon tiroid bersirkulasi dalam darah, kemudian terikat dalam keseimbangan fisik kimia yang sempurna dengan protein transportnya masing-masing, yaitu texiroxine binding globulin atau TBG, texiroxine binding prealbumin atau TBPA, dan terakhir albumin. Hanya sedikit saja yang beredar bebas, yang disebut free T4 atau FT4
dan free T3 atau FT3. FT4 hanya mewakili 0,02% dari seluruh T4 yang ada, sedangkan FT3 mewakili 0,3% dari seluruh T3 yang tersedia. FT3 dan FT4 adalah jumlah hormon tiroid T3 dan T4 yang bersirkulasi secara bebas. Mereka mewakili fraksi aktif hormon tiroid, yaitu hormon yang bekerja langsung pada fungsi organisme. T3 dan T4 yang terikat dengan protein transport justru merupakan semacam simpanan yang dapat diambil oleh tubuh jika terjadi defisiensi. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai gambaran skematik sintesis hormon tiroid dan pelepasannya ke dalam sel di folikel tiroid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.